Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada, terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki Zodiac Scorpio di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan. Di dalam kehidupan kamu, jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan ini bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Scorpio dalam pekan ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif, teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya King of Wands. Raja Tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Scorpio. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan. Ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini, sebagai energi pembuka, Raja Tongkat ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, kartu yang menjelaskan tentang bagaimana sebuah potensi, peluang yang sangat begitu besar, tentang sebuah kebaikan, keberuntungan, kemenangan yang sudah di depan mata. Ketika kita berbicara terkait dengan sebuah potensi indikasi tentang sebuah kemenangan, pencapaian ya terbesar yang akan kamu peroleh, tentu ini adalah hal-hal yang baik. Di awal bulan yang baik, di awal bulan penuh dengan kemenangan, kemerdekaan. Ya, aku rasa kamu juga bakal memperoleh sebuah kemerdekaan ataupun pencapaian terbesar di sini. Indikasinya seperti itu. Kemudian, wow. Pada kartu yang kedua aku punya Queen of Cups. Ratu Cangkir muncul hadir untuk energi kartu kedua. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, kartu yang menjelaskan tentang sebuah kondisi kehidupan yang, kalau aku katakan sih, kehidupan kamu bakal mapan. Ya, indikasi besar seperti itu. Akan dipenuhi dengan kelimpahan materi rezeki. Dan bahkan pencapaian terbesar yang aku katakan dari kartu pertama ini. Oke, pencapaian terbesar loh, teman-teman. Ini nggak main-main banget. Sepertinya perjuangan, ya, pengorbanan, kerja keras, kesabaran serta doa-doa kamu itu akan menunjukkan hasil ataupun mungkin sudah menunjukkan hasil yang positif untuk bulan Agustus ini. Oke. Nah, kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Six of Wands, 6 tongkat muncul hadir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang bagaimana sih pada akhirnya kehidupan kamu memang benar-benar akan mengalami sebuah kemajuan dan peningkatan pesat, ya, yang sangat begitu besar. Oke, melihat dari perjuangan, aku akui sebenarnya teman-teman, memang sih ada beberapa masalah-masalah yang selalu kamu hadapi selama ini. Ya seakan-akan, apa ya, kamu kok nggak selalu kurang begitu beruntung banget deh. Ya kita katakan di bulan Juli kemarin, ya tantangannya begitu banyak, belum lagi dari orang-orang yang seakan-akan iri dengki terhadap kehidupan kamu, itu juga yang menjadi sebuah problem utama. Ya, namun kali ini teman-teman, tidak ada yang akan bisa menghentikan sebuah kebaikan. Tidak akan ada yang bisa menghentikan, ya, takdir baik yang akan Tuhan berikan kepada kamu, itu faktanya. Ya, jadi ketika Tuhan sudah ikut campur tangan, maka kun fayakun. Tidak ada yang mustahil, teman-teman. Ya, nah, kemudian pada kartu yang keempat aku punya Two of Swords, dua pedang. Dua pedang muncul hadir untuk energi kartu penutup. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan. Oke. Kartu yang menunjukkan, menjelaskan bahwasanya memang kamu harus memproteksi energi-energi yang aku katakan, ya, iri dengki terhadap kehidupan kamu, karena
Mereka orang yang selama ini selalu berada di dalam circle kehidupan kamu sendiri. Ya, kamu tuh terlalu baik banget pada mereka, teman-teman. Kamu tuh terlalu percaya banget dengan mereka. Ya, jadi seakan-akan mereka tuh selalu berupaya berusaha untuk bagaimana caranya menjatuhkan dan bahkan menusuk kamu dari belakang. Jadi itu yang memang harus kamu waspadai. Jadi kali ini kamu harus lebih banyak belajar dari beberapa kesalahan ataupun mungkin harus lebih banyak belajar teman-teman ya dari beberapa kegagalan yang kamu rasakan. Ya artinya mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Ikuti intuisimu, maka mudah-mudahan di bulan Agustus ini kamu akan memperoleh ya 3 energi positif, 3 energi istimewa yang akan menjadi manifestasi yang cukup nyata. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat kondisi keuangan ya, ataupun rezeki dari teman-teman Scorpio dalam pekan ini. Nah, bagaimana kondisi keuangan ataupun rezeki teman-teman Scorpio dalam pekan ini? Oke, ya, semoga energi keuangan kamu bagus ya. Aku punya The Devil. The Devil muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan ataupun rezeki dari teman-teman Scorpio. Nah, ini yang aku maksud teman-teman tentang orang-orang yang iri dengki terhadap kehidupan kamu. Ya kan? Orang-orang yang bermanipulatif yang dimana memang terlihat bagaimana mereka terlihat sangat apa ya, ingin banget melihat kehidupan kamu tuh hancur deh. Ya harus. Pokoknya kamu nggak boleh bahagia. Ada fitnah, ada domba, dan bahkan magic ya yang diperuntukkan untuk kamu menutup jalan keresahan kamu. Kemudian aku punya Danged Man, tetapi tadi nggak usah khawatir, teman-teman. Nggak usah khawatir, ya. Nggak ada sih sejarahnya manusia bisa menutup rezeki orang lain, apalagi ketika itu sudah takdir Tuhan, teman-teman. Yang paling terpenting adalah bagaimana cara cara kamu untuk mengolah sebuah mindset kamu untuk tetap lebih positif, belajar untuk ikhlas dengan segala kegagalan, jangan mencari kesalahan-kesalahan terhadap kegagalan yang kamu dapatkan itu kepada orang lain. Oke, okay? Kemudian belajar untuk menerima teman-teman sebuah kenyataan ini juga sangat penting ya, jangan membandingkan pencapaian kamu dengan pencapaian orang lain karena pasti semuanya memiliki sebuah kapasitas yang berbeda-beda untuk kadar rezekinya. Semua sudah diatur ya, semua sudah ditakar, ya tinggal bagaimana cara kamu untuk mendapatkan bagian kamu sendiri teman-teman. Semua pasti bisa berpotensi untuk sukses, semuanya berpotensi untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik ya, kelimpahan materi rezeki, uang yang bermiliar-miliar teman-teman itu akan bisa kamu dapatkan. Yang membedakan hanyalah bagaimana cara diri kamu untuk lebih memang ikhlas, untuk bagaimana cara kamu untuk bisa berdamai dengan sebuah keadaan, jangan iri dengan pencapaian orang lain, dan kemudian meskipun kamu diirin dengan orang lain gitu teman-teman. Jadi tadi kamu belajar untuk ikhlas, lebih mendekatkan diri terhadap Tuhan masing-masing, maka disitulah sebenarnya teman-teman tingkat ya spiritualitas kamu akan aktif bangkit. Jadi ketika seseorang tersebut sudah merasa dirinya yakin bahwasanya Tuhan itu punya rencana, Tuhan itu maha berkehendak, maka kun fayakun. Teman-teman, apa yang akan kamu dapatkan adalah sebuah kemenangan. Ketika kita berbicara masalah kemenangan, teman-teman, keadilan, kestabilan. Jadi dari sini sudah cukup menunjukkan sebenarnya tentang bagaimana kondisi keuangan kamu yang bakal mengalami sebuah perbaikan-perbaikan hebat ya, dan bahkan kalau aku katakan akan dibanjiri dengan kelimpahan materi rezeki. Aku rasa sesuatu hal yang nggak apa ya namanya teman-teman, aku rasa sesuatu hal yang bisa saja terjadi, nggak ada yang nggak mungkin ya. Di sini cukup terlihat tentang indikasi di awal bulan Agustus ataupun di bulan Agustus tahun 2025 ini bakal ada rezeki yang sangat begitu besar ya, uang yang bermiliar-miliar teman-teman akan segera masuk ya ke rekeningmu. Amin ya. Next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini. Oke. Sudah berumah tangga ya terlebih dahulu. Aku punya Queen of Swords. Kemudian aku punya Four of Pentacles dan aku punya The World. Nah, melihat tentang bagaimana kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang sudah berumah tangga ya.
Jadi dari ketiga kartu ini teman-teman cukup dan sangat menggambarkan tentang bagaimana sebuah perubahan-perubahan besar akan terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kamu. Oke, perubahan pertama yang aku lihat adalah terkait dengan masalah rezeki. Wow, ya, kamu akan memperoleh rezeki lebih dari apa yang mungkin kamu harapkan. Ya, di awal Agustus ini cukup menggambarkan tentang bagaimana rezeki itu akan terus datang, ya, terus mengalir, teman-teman. Nah, kemudian kartu berikutnya ini menggambarkan tentang bagaimana sih kehidupan rumah tangga kamu akan semakin harmonis. Kehidupan rumah tangga kamu akan semakin lebih stabil, ya, lebih baik dari sebelumnya deh. Dan bahkan kalau dikatakan konflik ataupun mungkin masalah-masalah yang lain, teman-teman itu akan juga selesai. Ya, jadi banyak hal-hal baik. Amin. Next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini. Sudah berumah tangga ya, sedang berpacaran, mohon maaf. Nah, pada kartu pertama aku punya The Fool, kemudian ada kartu cangkir, dan aku punya 8 cangkir, teman-teman. Nah, mengenai tentang kehidupan asmara berpacaran teman-teman Scorpio ya. Jadi sebenarnya dari kartu ini cukup menggambarkan bahwasannya kamu sudah diperingatkan untuk jangan menjalin hubungan dia terlalu dekat ataupun menjalin hubungan asmara dengan dia. Ya, semuanya itu kamu berikan loh. Kamu orang yang memang apa ya teman-teman ya. Kalau mungkin menjalin hubungan kamu tuh nggak sayang-sayang. Ya artinya semua kamu berikan. Nah ini sesuatu hal yang aku rasa menjadi sebuah akhir keburukan untuk kehidupan kamu. Kenapa? Kesannya kamu akan hanya dimanfaatin doang, teman-teman. Dan ini terlihat ya cepat ataupun lambat setelah dia mendapatkan apa yang diinginkan, dia pasti bakal meninggalkan kamu. Oke, next. Poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang jomblo, single mom, dan single dad. Nah, aku punya kartu koin, ada The Tower, dan aku punya Nine of Wands. Melihat tentang bagaimana kehidupan asmara teman-teman Scorpio, ya, yang jomblo dan single, teman-teman. Oke, jadi memang aku akuilah, ya, bagaimana sih kegagalan ataupun track record di dalam kehidupan kamu yang cukup buruk ya. Pengkhianatan, ya, ditinggalkan, kemudian disakitin, apalagi teman-teman keterpurukan, ya selalu gagal di dalam menjalin sebuah hubungan. Ketika lagi sayang-sayangnya, ketika berharap ya, ya ini tadi kamu orang yang terlalu mudah percaya, teman-teman. Ya, kamu mudah percaya. Jadi inilah yang membuat kamu tuh seakan-akan apa yang mudah dimanfaatin, ya. Jadi untuk kehidupan asmara ke depan memang harus lebih selektif ya. Jangan terburu-buru banget, teman-teman. Jangan mudah percaya dengan ucapan ya yang mungkin eh, dari ucapan tersebut tidak bisa dibuktikan gitu loh, teman-teman. Tidak ada sebuah tindakan gitu loh, ya. Jadi itu yang memang harus kamu waspadai kali ini. Ya, dan kemudian aku akui juga ada beberapa energi yang sebenarnya membuat kamu tuh sulit di dalam mencari mendapatkan jodoh dan pasangan hidup ya, teman-teman, dan kemudian rezeki. Ya, seakan-akan ada yang menutup dan menguncinya loh, ya. Next, poin terakhir kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang saat ini sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Aku punya kartu koin, ada strength, dan aku punya 8 tongkat. Nah, wow, melihat tentang bagaimana kehidupan asmara teman-teman Scorpio yang lagi PDKT ataupun dekat dengan seseorang ya. Jadi dari ketiga kartu ini teman-teman cukup dan sangat menggambarkan bahwasanya ya hubungan kamu, kedekatan kamu ini cukup positif teman-teman. Aku merasakan adanya sebuah indikasi tentang bagaimana sebuah komitmen itu akan berjalan ataupun memang ya sebuah keinginan untuk hal yang lebih baik gitu ya. Artinya seperti ini mungkin kamu berharap bahwasanya ya kali ini kamu ingin mencari jodoh dan pasangan hidup dan mungkin sebaliknya juga seperti itu. Ya, jadi cukup ada koneksi yang baik teman-teman dan selebihnya ya tinggal ngejalani deh terlebih dahulu ya dan tidak terburu-buru juga. Kalau memang dia jodoh kamu pasti Tuhan akan mendekatkan ya. Oke, next poin berikutnya kita akan lihat 12 tanggal lahir yang berpotensi akan mendapatkan keberuntungan ya untuk teman-teman Scorpio dalam pekan ini. Nah,
Aku punya tanggal 31, 18, 22, 28, tanggal 1, 17, tanggal 6, 13, 15, 21, 14, dan 11. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.